paling tidak 3 kali ya, subhanallah azim wa bihamdihi subhanallah azim wa bihamdihi, dan sujud bermalaikat. Nah berembe lamun dengan isi senetan terlalu cepat para 5 menit ya, 5 menit mau 20 rakaat berarti negara sekalipun kadang-kadang dek sekali berembe dalam kaitan dengan nikah. Memang namun tiang pelungguh mengikuti patokan ini mereka tidak sah. Nah tapi kemungkinan besar mereka mempunyai alasan lain sehingga memang terlalu cepat ini kadang-kadang. Alhamdulillah amin. Waktu lalu arah sehuruf jadi ayat kan. Yasin Allahu Akbar, Toha Allahu Akbar, Alif Lam Ra Allahu Akbar. Terlalu cepat. Nah wallahu a'lam bagaimana alasannya mereka. Adapun lamun yang patokan daripada niki paling tidak adalah dikatakan tumaninah dalam sujud maupun rukuk itu paling tidak yang lungguh baru pas tumaninahnya adalah apabila subhanallahil azim wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi artinya masih lagi sujud. Jadi kalau sekali yang belum sempurna ya tumaninah ini subhanallahil azim Allahu akbar. Walaupun pelan-pelan nanti guru subhana rabbiyal azim wa bihamdihi pelan-pelan ya. Nah, bisa kalau pelan-pelan tergantung memang pelannya. Pelan-pelannya kita ukur dengan detik misalnya. Detik ada tumaninah. Yang penting ada nilai tumaninahnya itu. Walaupun misalnya satu kali tapi agak pelan, agak lama. Terus Nabi kedua. Oh iya. Jadi memang karena kalau Nabi laki-laki juga yang diwajibkan tapi tidak disuruh menyampaikan, tidak disuruh menyampaikan, tidak diwajibkan lagi. Tapi bagaimana kalau dia menyampaikan? Tidak masalah. Cuma tidak diwajibkan untuk menyampaikan pada diwajibkan seperti Rasul kan wajib menyampaikan. Nah kemudian memang kan para nabi niki lebih banyak daripada Rasul. Kalau Rasul kan hanya 4.000. Sementara kalau digabung Nabi dan Rasul adalah 124.000. Jadi kalau Nabi Rasul 8 ya 8.000. 4.000 dari kalangan Bani Israel, kemudian 4.000 dari kalangan Bani Ismail. Nah, kemudian mungkin berdasarkan itulah memang banyak orang-orang yang menganggap bahwa setelah Nabi Muhammad ada para nabi. Nabi dalam arti pemberi kabar gembira, logat secara bahasa. Tapi akan menjadi salah persepsi orang karena saya nabi. Kenapa orang nabi? Saya akan bukan cerita bahwa nabi juga cuma cerita. Basyirah wa naziran, saya juga bilang. Nah, walaupun begitu karena ini akan dapat melastirkan dari sebuah nabi. Artinya begini, artinya setiap Nabi Rasul, hasil tak Rasul pasti Nabi. Berarti pada diri Rasulullah, Nabi dan Rasul. Kemudian bukan setiap Nabi itu Rasul. Artinya ada yang Nabi saja tapi tidak Rasul. Misalnya Nabi Khidir, kan? Nabi Khidir dia adalah Nabi, tapi bukan Rasul. Lah, Allah Nabi Khidir dikira menyampaikan masih, tapi tidak diwajibkan untuk menyampaikan. Begitu juga nabi-nabi yang lain banyak. Nabi-nabi yang lain tidak termasuk Rasul. Nah, ditutup oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Itulah sebabnya banyak para pemikir-pemikir lain keparang jadi Nabi dan Rasul, para Aristoteles misalnya, kemudian Plato dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lanjutkan pertanyaan Nabi baru tentang tumaninah. Nabi dijelaskan tumaninah adalah perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Nah, sementara penjelasan ini
seolah-olah di dalam ruku itu sendiri adalah tumanina, dan di dalam berdiri pun tumanina, kan gitu. Tapi ada penjelasan diam sejenak. Nah, apakah pada saat selesai kita memuji, lalu kita diam sejenak, baru kita gerakan? Itu yang namanya tumanina. Yang kita rasakan selama ini adalah yang ada tumaninahnya itu dari ruku ke i'tidal, kemudian dari sujud ke berdiri, rasa tumaninahnya. Nah, sekarang dari sujud ke duduk, antara dua sujud, di mana tumaninahnya? Apakah selesai membaca pujian, diam sejenak, baru kita bangun duduk antara dua sujud? Jadi ada dua pengertian ini, bahwa ulama mengatakan tumanina itu sukunun ba'dal harak, tenang sebentar setelah bergerak. Kemudian yang kedua, apa sih sebenarnya dalam baru ini kan sudah definisi. Apa sebenarnya tumanina itu? Yaitu adalah suatu ketenangan yang memisahkan antara rukun yang pertama dan rukun yang kedua. Artinya rukun yang kita tinggalkan dan rukun yang kita tuju. Nah, di saat itu ada pola sedikit sudah. Kalian i'tidal kan rukun ya. I'tidal itu rukun. Kemudian rukun itu juga rukun. Nah, di saat kita akan turun kepada rukun itu setelah berdiri kan, berdiri juga tenang. Berdiri kan ada ketenangan di situ. Nah, di saat kita akan berdiri, akan berpindah dari berdiri kepada i'tidal, di situ ada rukun, ada ketenangan, ada sukun. Barulah kita bergerak untuk menuju i'tidal. Begitu juga pada saat kita akan berpindah dari ruku kepada i'tidal, ada ketenangan. Kemudian pada saat kita i'tidal, ada di situ sebentar daripada pekerjaan i'tidal itu sendiri, sehingga dipisahkan antara tumanina sebagai rukun dengan i'tidal sebagai rukun. Begitu ya rukun-rukun yang lain. Rukun fi'li lah kan. Rukun fi'li itu 7 rukun fi'li, dan rukun qauli adalah 5. Nah, setiap rukun fi'li ini ada pemisahnya. Perpisahan rukun yang pertama dengan rukun kedua, di antara rukun pertama dan kedua itu di situ ada ketenangan sedikit. Ini yang memisahkan. Jadi disitulah tempatnya bahwa sampai dikatakan bahwa kalau begitu banyak sekali rukun sholat ini. Kalau masing-masing daripada rukun fi'li itu ada tumanina. Bahkan ada 18, rukun 18 kan. Yang kita sering dengar adalah namanya 13. Karena dihitung bahwa tumanina itu satu. Padahal setiap ada gerakan, ada tumaninanya yang memisahkan antara satu gerakan rukun qauli atau rukun fi'li pertama dan kedua, itulah yang disebut tumaninah. Jadi berbeda dengan i'tidalnya, berbeda dengan rukuknya, sujudnya, duduk antara sujud. Sila. Masalah tumanina, tenang sejenak. Tenang sejenak. Orang punya tenang berapa detik, berapa menit, atau punya gimana dulu. Nah, disinilah berlakunya al-urfu mustakamatun. Kira-kira menurut kesepakatan orang banyak yang namanya tenang sejenak itu uruf nih, uruf. Jadi tidak bisa kita relatif sekian detik, 2 detik, 3 detik. Nah, seandainya misalnya 1 detik disepakati oleh uruf, maka sedetik juga termasuk tumanina, ketenangan sejenak. Jadi pokoknya ada ketenangan yang memisahkan antara satu rukun yang duluan dan rukun yang belakangan. Sehingga sebenarnya itu ya, i'tidal bukan tumanina, tapi yang memisahkan antara i'tidal dan rukun itu di situ ada ketenangan sedikit saja. Itulah tumanina. Jadi untuk menentukan berapa detik, jadi uruf itu yang menentukan. Biasa. Ada yang memisahkan begini tuh. Iya. Ada yang memisahkan dengan tumanina, apakah dia spasi atau koma atau tidak.
titik. Kalau spasi berarti Iya, ini itu rasanya. iya betul ya. Jadi kalau titik kan berarti lama dia. Kalau titik lama, apalagi alinea. Jadi spasi memang satu ketukan kan, spasi satu ketukan. Tapi kalau titik bisa saja nanti dia berakhir dari huruf baru. Jadi itu termasuk sekarang huruf itu yang menentukan. Sekira-kira menurut pelungkup, menurut Tuan Ibu Adi dan Pak Nawi, sepakatlah jadi huruf ini yang namanya Madinah itu. Nah itulah yang jadi ukuran. Apakah sedetik, 2 detik, tergantung kesepakatan yang biasa. Ya, yang penting ada pemisahan antara satu rukun dengan rukun yang belakangnya. Ini nomor satu lahir Ayo. terkait dengan rukun kan tadi ada bilang 13 atau 18 baru dimasukin ke Madinah. Nah, lalu di mana dengan orang yang sakit atau tidur, di mana letak rukunnya ini? Atau dia tidak bisa berdiri, rukunnya mana letaknya dia? Jadi kalau orang sakit pertama memang darurat ya. Kemudian yang kedua dia harus paling tidak bisa mengingatkan saatnya berdiri, saatnya ruku, saatnya sujud, dulu antara sujud itu akan diingat dalam hati. Ya isyarat lah itu. Misalnya kalau nggak bisa isyarat sama sekali, misalnya sudah 7 mah dia hanya bisa ingat. Isyarat pun dan kedipan mata nggak bisa. Maka dia cukup dengan ingat bahwa dia sedang berpindah daripada berdiri kepada ruku atau berpindah daripada ruku ke i'tidal dalam ingatannya saja. Karena sudah darurat sekali itu. Nah ini menunjukkan bahwa selama masih ada nyawa dan ada akal, nggak boleh sama sekali orang meninggalkan sholat. Seberat apapun penyakitnya dan sekotor apapun kita, ketika kita tidak bisa menghilangkan kotoran itu, misalnya orang di penjara ya, di sel, maka tetap wajib dia melakukan sholat. Begitu pentingnya nilai sholat dalam kehidupan kita. Nah cukup dulu ya. Jadi mudah-mudahan kita di Allah Subhanahu Wa Taala dengan ini kita menunjukkan kepedulian kita kepada ibadah kita sendiri, supaya Allah mungkin akan menutupi kekurangan-kekurangan sedikit dalam kita praktik. Dengan kepedulian ini Allah akan mempertimbangkan bahwa hamba ini adalah dia memang ingin menjadi orang baik dalam sholatnya, tapi belum saatnya ya Allah. Itu yang kita harapkan dengan adanya kepedulian ini. Jadi kalau kita peduli kan Allah juga akan peduli. Tapi kalau kita tidak peduli, Allah tak akan peduli. Itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan itu juga kita mohonkan kepada putra-putri kita, keluarga kita semuanya, supaya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi hamba Allah yang muqimas shalah, yang mendirikan sholat. Atas segala kekurangan dan kekhilafan, minta maaf, dan atas segala perhatian kita diberikan ridho oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.